Saya melakukan pemodelan hidrologi permukaan dan erosi deposisi pada suatu longsor. Kenapa? Karena proses-proses ini bisa berdampak pada berbagai hal gitu. Jika terjadi hujan lebat, aliran permukaan yang terjadi bisa sangat destruktif. Jika mengenai tanah, akan menghasilkan erosi atau melemahkan bangunan air gitu. Sedangkan erosi sendiri akan mengurangi kesuburan tanah, bikin pertanian jadi tidak produktif, dan bisa-bisa mengancam ketahanan pangan kita. Material erosi yang dibawa oleh air nantinya akan terdeposisi atau tersedimentasi. Deposisi ini bisa mengganggu ekosistem air, kemudian juga bisa merusak bangunan air, kayak selokan bisa jadi tersumbat, waduk jadi mendangkal, dan merusak fungsi dam gitu. Kita jadi tahu kalau dampak erosi bisa separah ini. Maka dari itu saya jadi penasaran, gimana sih bentuk erosi deposisi yang terjadi pada skala yang lebih detail? Dengan mempelajari proses erosi pada skala yang lebih detail, kita jadi tahu bagaimana proses erosi deposisi yang sebenarnya. Di mana saja lokasi terjadinya, dan berapa lajunya. Pendekatan yang saya lakukan yaitu dengan pemodelan, dan model yang saya pilih yaitu SIMW, Simulated Water Erosion. SIMW pertama kali dipublikasikan oleh Helena Mitasova dan Lubos Mitas pada tahun 1998. Model ini cocok digunakan untuk analisis skala besar hingga detail, dan dapat menggambarkan persebaran aliran permukaan dan erosi deposisi secara spasial. Model SIMW dapat memodelkan erosi pada setiap kejadian hujan, menggunakan input berbasis raster seperti DTM, DEM gitu ya, koefisien Manning, curah hujan, infiltrasi, dan juga koefisien-koefisien lain yang berkaitan dengan erosi. Model SIMW sedikit berbeda dengan model-model yang lain seperti USLE, TOMUSLE, RUSLE, dan kawan-kawannya, yang masih menggunakan penggunaan lahan sebagai unit analisisnya gitu, masih berupa vektor. Selain itu, perhitungan di dalamnya didasarkan pada perhitungan fisika, ketimbang perhitungan yang empiris. Hasilnya, jika diterapkan pada penampakan morfologi yang lebih kompleks seperti di longsor Kalisari, kita akan dapat mengetahui betapa rumitnya proses erosi deposisi ini terjadi. Tentunya dengan input data digital trend model, erosi deposisi dapat dimodelkan dengan baik. Kita juga dapat mengidentifikasi bahwa erosi yang dihasilkan berkumpul pada lokasi-lokasi yang menjadi saluran drainase gitu, membentuk saluran drainase seperti parit epimeral ataupun alur. Alur di bawahnya ke bawah sana. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa ada fitur-fitur geomorfologi seperti kolam-kolam retensi alamiah yang terbentuk di longsor Kalisari. Tentunya model ini dikalibrasi dengan validasi lapangan dengan 2 kejadian hujan yang saya amati di lapangan langsung. Sayangnya saya belum dapat menguji akurasinya pada lokasi yang lain, tetapi model ini masih dapat menggambarkan erosi deposisi yang terjadi di longsor Kalisari. Maka dari itu, bagi teman-teman yang memiliki minat di studi geomorfologi, topik erosi ini menjadi salah satu topik yang nggak habis-habis buat dibahas. Masih banyak metode, pendekatan, atau model yang perlu dieksplor pada topik erosi ini. Sekian dari saya, terima kasih.